Komunikasi. Nama saya Najwa Nusantara dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nama saya Dimas Tio, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ini saya mewakili dari kelompok 6 untuk tugas komunikasi massa. Di sini saya ingin mewawancari kakak mengenai literasi digital. Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita langsung ke wawancara. Kenalin, aku Rizka Maria Putri, biasa dipanggil Rizka. Umur aku 19 tahun dan sekarang aku mahasiswa dari Prodi Psikologi. Kesibukan kakak sekarang ngapain aja sih kak? Mungkin kalau selain kuliah mungkin organisasi. Nama saya Delia Fairan, bisa dipanggil Devi. Untuk prodi sama fakultasnya dari mana kak? Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi saya manajemen. Umur saya sekarang 20 tahun. Nama saya Muhammad Aliana Saputra, saya berumur 19 tahun. Terus Kalau boleh tahu kakak ini dari universitas apa dan jurusannya apa? universitas saya sekarang Universitas Mula Warman, terus jurusan saya Hubungan Internasional. Kita wawancara ya kak. Pertanyaan saya, kalau akhir-akhir ini pernah dengar tentang literasi digital dan memang kayaknya lagi hot banget gitu kan, apalagi ada di 20 yang sekarang lagi rame-ramenya. Sebelumnya udah pernah dengar literasi digital. Pernah sih, cuma nggak sering-sering banget juga. Literasi digital itu kecakapan kemampuan seseorang untuk menggunakan digital kayak handphone atau laptop, komputer dan segala macam. Untuk literasi digital menurut saya seperti istilah melek teknologi ya. Teknologi seperti kemampuan kita dalam memahami atau menggunakan berbagai sumber digital atau media digital ya. Mungkin yang saya ketahui tentang literasi digital itu kayak suatu kemampuan kita dalam menerima suatu informasi gitu loh, nggak menelan secara mentah-mentah apa suatu berita yang muncul. Terus kalau ada berita tuh kayak harus dibaca dulu, nggak segampang itu untuk menerima informasi tentang hal ini gitu. Contoh di TikTok ada algoritma, kalau semakin kita sering ngeliat info-info yang benar, yang keluar juga hal-hal kayak gitu terus gitu. Kalau kita ngikutin nggak baik, ya keluarnya kayak gitu juga. Makanya kayak bagaimana kita untuk bisa lebih memilih-milih mana yang harus dilihat, mana yang harusnya kita singkirkan, mana yang harusnya kita kritisi, dan kita tinggalkan aja deh, nggak usah dikomentarin biar nggak viral yang. Menurut saya sih kita bisa menggunakan suatu istilah sharing dulu sebelum kita sharing ya. Kita saring dulu sebelum kita sharing supaya kita tuh pintar dalam memilah yang mana fakta, yang mana hoax. Jadi menurut saya sih mungkin itu kesadaran dari diri masing-masing juga, terutama kayak kepada masyarakat. Kalau ngeliat berita nggak segampang itu untuk menelan informasi, jadi kayak harus dibaca dulu. Intinya kesadaran dulu sih, itu kayak kesadaran itu penting. Penting banget menurut aku, karena contohnya saya aja kalau kuliahnya tuh jurnal. Jadi kayak jurnal itu emang harus udah jadi pegangan. Nah, nggak ada lagi kayak pakai web yang kita nggak tahu itu sumbernya dari mana, nggak jelas penulisnya siapa, penerbitnya siapa gitu. Ini penting banget sih untuk literasi digital buat para mahasiswa, contohnya saya. Pentingnya literasi digital untuk masa kini karena seperti yang kita lihat, zaman sekarang kan zaman teknologi ya. Semua yang ada di kehidupan kita ini berbasis digital. Jadi penting banget untuk kita untuk paham banget tentang perdigitalan atau media-media digital. Penting lah, anggaplah ada suatu informasi atau berita gitu. Misalkan ya gampangnya kayak misalkan kamu ada konser deh yang harusnya nonton, kalau kamu ngeliat covernya doang, oh ada konser nih besok gitu. Tapi kalau kamu nggak ngeliat secara rincian bacaannya, kayak misalkan di bawah tuh kayak dikasih tahu timelinenya jam berapa, kayak tampilnya jam berapa, itu kan sederhana itulah. Penting setiap mahasiswa, orang semuanya itu kayak kalau kita nggak paham, itu jadi kita ibarat dibilang gaptek, ya kan? Gak paham sama teknologi gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, itu kan kita yang gagal sendiri, kita yang bingung sendiri. Jadi kayak emang harus dipelajarin, dan karena emang ya, teknologi kan berkembang terus ya. Jadi kayak apapun itu ya kita harus ikut perkembangan itu. Gitu. Penting banget untuk dipahami. Kalau kita nggak paham tentang media digital atau literasi digital itu sangat nggak wajib ya, nggak boleh gitu. Wajib banget kita untuk paham tentang media digital, apalagi kita sebagai generasi Z ini kan rata-rata pelajar atau mahasiswa ya. Di bidang pendidikan kan kita rata-rata semua pakai media digital, entah kita mau absen ataupun kita pakai Zoom, itu semua pakai media digital. Diharapkan sih wajib untuk generasi seperti kita ini untuk paham tentang literasi digital. Dampaknya itu maksudnya kalau bagi masyarakat ya kayak kesannya tuh, sorry ya, maksudnya kesannya tuh jadi kayak bego gitu nggak sih? Kalau misalkan kamu nggak ngerti suatu informasi terus kayak kamu tuh langsung kayak merasa paling benar gitu.
menurut aku ya, kesimpulannya adalah generasi Z itu membutuhkan banget literasi digital ini. Kenapa? Karena ya perkembangan semakin maju, teknologi semakin maju, dimana kita harus ikut belajar, dimana kita harus ngikutin perkembangan itu, jangan stuck di satu tempat gitu. Dan seperti yang kita tahu sekarang kan makin banyak media-media yang membuat kita makin maju. Contohnya kayak aku bilang tadi itu ada Zoom gitu, yang bisa menghubungkan banyak orang yang kayak awalnya cuma callan lewat WA, ternyata udah bisa kayak bikin room meeting tapi lewat online gitu. Jadi saya ingin menyimpulkan dari wawancara kita berdua ini ya, untuk generasi Z atau generasi milenial sekarang ini wajib banget untuk tahu namanya literasi digital. Nah, saya sendiri kan sudah paham dengan literasi digital. Nah, terus saya juga udah paham dan memahami banget gimana solusi yang tepat atau cara yang tepat untuk memahami literasi digital di zaman sekarang ini atau di zaman generasi kita ini. Mungkin kesimpulannya ya, literasi digital itu tuh kayak semacam itu tuh hal yang harus bagi kita, even mahasiswa atau semua orang lah, masyarakat semua orang tuh kayak harus tahu gitu loh, kayak literasi digital tuh oh ternyata sepenting ini gitu loh. Dan tuh maksudnya hal ini nih hal yang sederhana tapi masih banyak orang yang masih belum tahu gitu tentang hal ini. Jadi ya itu sih. Kalau gitu terima kasih ya Kak untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.